Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pupena Merdeka untuk anak kelas 6, yaitu buku Pupena 6B ya adik-adik ya. Di buku Pupena 6B ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, ya langsung saja dibuka buku Pupena Merdekanya volume 6B Bahasa Indonesia yang ada di halaman 5 adik-adik ya. Di sana ada latihan kegiatan terbimbing 1. Nomor 1, bacalah cerita berikut dengan cermat. Silakan adik baca sendiri secara mandiri. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1. Yang A, bagaimana suasana kerajaan Prambanan pada pemerintahan Raja Baka? Nomor 1 jawabnya adalah rakyatnya sejahtera dan tentram. Pertanyaan B, bagaimana usaha Bandung Bondowasi dalam melakukan kerajaan Prambanan? Yang B jawabannya adalah berhasil mengalahkan Raja Baka dan menguasai Prambanan dengan kekuatan dan kepandaian yang dimiliki. C, mengapa Roro Jonggrang enggan menerima lamaran Bandung Bondowoso? Yang C jawabannya ingin membalas dengan atas ayahnya yang gugur melawan Bandung Bondowoso dan tidak ingin rakyatnya menderita karena peperangan. Yang D, apa syarat sulit yang diberikan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso? Yang D jawabannya membangun 1000 candi dalam 1 malam. Yang E, bagaimana usaha Bandung Bondowoso dalam memenuhi syarat yang diberikan oleh Roro Jonggrang? Yang E jawabannya memerintahkan bantuan jin dan rakyatnya. Yang F, mengapa usaha Bandung Bondowoso terhenti saat membangun candi ke-1000? Yang F jawabnya para jin dan rakyatnya mengira fajar telah tiba karena mendengar suara ayam berkokok. Yang G, apa akibat dari tindakan Roro Jonggrang yang menggagalkan usaha Bandung Bondowoso? Jawaban yang G, Bandung Bondowoso kecewa dan marah kepada Roro Jonggrang sehingga mengutuknya menjadi batu. Yang H, apa pesan moral pada dalam cerita tersebut? Jawaban yang H, belajarlah untuk menepati janji dan jangan berbohong kepada orang lain. Nomor 2, bacalah salah satu cerita legenda di buku perpustakaan sekolahmu. Tulislah informasi dan pesan moral dalam cerita. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Ini jawabannya bervariasi ya adik-adik ya. Ini saya kasih contoh. Informasi cerita legenda Malin Kundang. Kisah ini menceritakan seorang anak yang merantau untuk mengubah perekonomian keluarganya dan membanggakan ibunya. Saat di perantauan, Malin Kundang menjadi kaya raya karena bekerja pada seorang saudagar dan menikahi putri saudagar tersebut. Namun saat Malin Kundang kembali ke kampungnya dan disambut oleh ibunya, Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Hal tersebut membuat ibunya kecewa dan marah sehingga mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Oh iya adik-adik ya, tadi ada pesan moralnya yang belum saya bacakan. Nomor 3, pesan moralnya adalah sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita lanjutkan ke latihan terbimbing 2 adik-adik ya. Cermatilah kalimat-kalimat di bawah ini. Kelompokkan kalimat yang menggunakan majas, metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. Untuk latihan terbimbing 2, jawabannya adalah seperti ini. Nomor 1A, majasnya metafora. B, personifikasi. C, hiperbola. D, personifikasi. E, hiperbola. F, asosiasi. G, personifikasi. H, hiperbola. I, asosiasi. J, metafora. Kemudian nomor 2, buatlah masing-masing satu kalimat menggunakan majas, metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. Mintalah temanmu menebak kalimatmu. Diskusikan jawabannya bersama teman-temanmu. Untuk yang nomor 2, jawabannya bervariasi adik-adik ya. Silakan stop videonya dan disalin jawaban nomor 2 ini adik-adik. Jika sudah, kita lanjutkan ke
Latihan terbimbing 3. Nomor 1, bacalah cerita berikut dengan cermat, tentukanlah kalimat yang bersifat opini dan fakta. Adik-adik silakan baca terlebih dulu secara mandiri ya adik-adik ya. Cerita di dalam kotak berwarna abu-abu. Kita tentukan kalimat opini dan kalimat faktanya. Jawaban nomor 1, kalimat opininya yaitu Pulau Bali menjadi tujuan wisata yang populer karena keindahan alam dan keanekaragaman budayanya. Kemudian Pura Besaki dan Tanah Lot menjadi saksi kekayaan budaya dan sejarah Bali yang memukau. Kemudian Bali merupakan surga tropis yang menyajikan kombinasi sempurna antara keindahan alam dan kearifan lokal. Dan kalimat faktanya adalah Pulau Bali dikenal dengan pantainya seperti Kuta, Seminya, dan Jimbaran. Nomor 2, perhatikan gambar di samping. Kemudian setelah itu buatlah masing-masing 3 kalimat fakta dan kalimat opini berdasarkan gambar tersebut. Nomor 2, kalimat opininya taman bermain di sekitar rumahku sangat indah dan menarik. Yang kedua, aku dan teman-temanku dapat bermain sepuasnya di taman bermain. Yang ketiga, aku sangat senang dapat bermain bersama teman-temanku di taman. Kemudian kalimat faktanya adalah 2 anak perempuan sedang bermain pasir, seorang anak laki-laki sedang bermain ayunan, seorang anak laki-laki sedang bermain perosotan. Kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 4. Bacalah teks berikut dengan cermat, tentukanlah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung pada teks berikut. Silakan adik-adik baca secara mandiri ya adik-adik ya. Saya langsung ke jawaban nomor 1. Kalimat langsungnya itu adalah ayo kita akan memiliki waktu yang luar biasa di pantai ini. Seru ayah Tasya dengan senyuman. Kemudian ada wah lautnya sangat biru dan indah, ucap Tasya. Kemudian ada aku sangat senang dapat bermain bersama teman-temanku di taman. Dan kalimat tidak langsungnya adalah Tasya tak sabar segera bermain pasir di pantai. Tasya segera melepaskan sendalnya dan merasakan lembutnya pasir di kakinya. Ibunya tertawa dan berseru kepada anak-anak untuk menikmati keindahan pantai bersama. Nomor 2, ubahlah kalimat langsung berikut menjadi kalimat tidak langsung. Saya langsung ke jawabannya. Untuk yang A, dia berkata bahwa dia ingin sekali mengunjungi Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Katanya di sana ada banyak komodo yang hidup bebas di alam liar. B, menurutnya menarik sekali. Dia berkata bahwa dia suka melihat berbagai macam tanaman dan hewan. Yang C, dia berkata bahwa selain Taman Nasional, ada juga situs warisan budaya Candi Borobudur di Jawa Tengah yang wajib dikunjungi. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia dan merupakan salah satu situs warisan budaya UNESCO. Jika sudah, kita lanjutkan ke latihan terbimbing 5. Bacalah grafik berikut dengan cermat. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Apa judul grafik tersebut? Jawabannya adalah A. Olahraga favorit siswa kelas 6A. B. Informasi yang ditunjukkan oleh grafik tersebut adalah jawaban B. Jumlah siswa kelas 6A yang menyukai beberapa jenis olahraga. C. Pertanyaannya apa label pada sumbu X dan sumbu Y? Jawaban C. Sumbu X menunjukkan jenis olahraga dan sumbu Y menunjukkan jumlah olahraga. D. Olahraga yang paling banyak disukai siswa kelas 6A adalah D. Jawabnya basket. E. Olahraga apa yang paling sedikit disukai oleh kelas 6A? E. Jawabnya renang. F. Apa informasi lain yang kamu temukan pada grafik tersebut? F. Olahraga yang lebih disukai oleh siswa kelas 6A adalah olahraga bola besar dan bola kecil seperti sepak bola, basket, badminton, dan tenis. Nomor 2, setelah SD cerdas melakukan survei mengenai makanan favorit untuk siswa kelas 6A, B, C, dan D yang berjumlah 100 siswa, tulislah informasi yang kamu temukan pada gambar berikut ini. Itu jawaban nomor 2. Inilah informasinya adik-adik. Makanan favorit yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 6A, B, C, dan D adalah ayam goreng. Makanan yang paling sedikit disukai oleh siswa kelas 6A, B, C, dan D adalah nasi goreng. Dan seperempat siswa kelas 6A, B, C, dan D menyukai bakso.
Lanjut ke latihan terbimbing 6. Bacalah teks laporan pengamatan berikut. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Silakan adik-adik baca terlebih dahulu laporan pengamatannya. Setelah itu pertanyaan yang A, apa tujuan dari laporan pengamatan tersebut? Jawaban nomor 1A adalah mengamati keragaman hewan dan kondisi hewan di lingkungan Bali Zoo. B, apa saja yang diamati oleh Rina Kusumawati selama kunjungan ke Bali Zoo? Jawaban B adalah gajah, harimau, hingga berbagai macam burung eksotis. C, bagaimana keberagaman spesies bawaan hewan berdasarkan catatan pengamatan pengamatan Rina Kusumawati? Jawaban C, keberagaman spesies hewan di Bali Zoo bervariasi. D, apa yang dapat dilihat dari observasi terhadap aktivitas hewan selama kunjungan? D, jawabnya kehidupan hewan-hewan di Bali Zoo, informasi edukatif tentang perilaku dan habitat alami hewan-hewan yang ada di setiap kandangnya. E, apa kesimpulan yang dapat diambil dari laporan pengamatan Rina Kusumawati terkait peran Bali Zoo dalam menjaga keberlanjutan alam? E, jawabannya Bali Zoo memiliki program konservasi untuk beberapa spesies yang terancam punah, seperti badak Jawa. Konservasi tersebut berperan cukup signifikan dalam menjaga keberagaman hayati dan ekosistem global. Kemudian nomor 2, tempat wisata yang pernah kamu kunjungi? Pergilah ke satu tempat wisata tersebut di sekitar rumahmu, seperti museum, pantai, atau kebun binatang. Lakukan pengamatan tentang objek-objek. Untuk nomor 2 ini jawabannya bervariasi. Contoh tempat wisata yang kamu dapat kunjungi, salah satunya adalah kebun binatang Ragunan. Kamu dapat mengamati objek-objek binatang yang ada di kebun binatang Ragunan dan membuat laporan pengamatannya. Setelah itu kita lanjutkan ke latihan akhir bab. Nomor 1A, pilihlah jawaban yang tepat. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Silakan adik-adik baca secara mandiri ya adik-adik ya. Nomor 1, Toba marah kepada Samosir karena. Jawabannya adalah C, bekal yang dibawa Samosir tinggal sedikit. 2, hal yang dilakukan ibu Samosir saat mengetahui kemarahan Toba kepada Samosir adalah D, pergi meninggalkan Toba. 3, pesan dalam legenda tersebut adalah. Jawabnya adalah yang B, menjaga kepercayaan dan janji adalah penting. 4, berikut yang merupakan kalimat bermajas asosiasi adalah. Jawabnya adalah D, hidungnya mancung seperti perosotan seluncur. 5, berikut ini yang merupakan kalimat opini adalah. Jawabnya C, pemandangan di pegunungan sangat indah. 6, berikut yang merupakan kalimat langsung adalah. Nomor 6, jawabnya A, paman berkata, saya senang bertemu denganmu. Lanjut ke nomor 7. Berikut yang merupakan kalimat majas hiperbola adalah. Jawabannya D, Dimas berlari secepat kilat. 8, ciri-ciri kalimat fakta adalah. Jawabnya D, dapat dibuktikan kebenarannya. 9, berikut ciri laporan pengamatan yang benar adalah. Jawabnya D, objektif, berisi fakta dan didasarkan pada pengamatan. 10, warga angkat topi kepada Pak RT karena kebijakannya. Kalimat tersebut menggunakan majas. Nomor 10 jawabnya B, yaitu metafora. Sekarang kita lanjutkan ke isilah dengan jawaban yang tepat B. Bacalah grafik berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. 1. Grafik pada gambar berjudul. Nomor 1B jawabnya adalah pekerjaan warga desa Sukamaju. 2. Warga bekerja sebagai dokter berjumlah. Nomor 2 jawabnya adalah 15. Nomor 3. Warga paling sedikit bekerja sebagai. Jawabnya adalah pekerjaan lainnya. 4. Selisih warga yang bekerja sebagai petani dan guru adalah. Jawabnya nomor 4, 25. 5. Jumlah warga yang bekerja sebagai pengrajin dan petani adalah. Nomor 5, jawabnya 60. C. Kerjakan soal-soal berikut ini. Bacalah teks laporan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5.
Pertanyaan nomor 1, apa judul laporan pengamatan tersebut? Nomor 1C jawabnya laporan pengamatan Museum Seni Rupa Kota. 2, siapa yang melakukan kunjungan? Nomor 2 jawabnya Beni Kusuma. 3, kapan dan di mana kunjungan tersebut dilakukan? Nomor 3 jawabnya Sabtu 11 Mei 2024 di Museum Seni Rupa Kota. Nomor 4 ya, apa inti dari informasi pada kunjungan tersebut? Nomor 4, mengamati suasana Museum Seni Rupa Kota, mengenal sejarah museum dan koleksi yang ada di museum. Nomor 5, menurutmu apa kesan yang didapatkan penulis selama melakukan kunjungan? Nomor 5 jawabnya Museum Seni Rupa Kota memiliki suasana tenang dan teratur. Soal model AKM, bacalah berikut dengan saksama. Silakan adik-adik baca secara mandiri. Kerjakan soal-soalnya berikut berdasarkan teks legenda batu menangis. Berdasarkan informasi teks tersebut, pasangkan kata-kata berikut dengan pernyataan yang tepat. Untuk soal AKM nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini adik-adik, jawabannya adalah ini adik-adik. Silakan adik-adik stop videonya terlebih dahulu lalu disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video yang panjang ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Pena Merdeka kelas 6 volume 6B. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.